Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, para undangan dari Gosmar. Pada malam ini kita alhamdulillah sudah diberikan kesempatan kembali dalam menyelenggarakan Vikon setelah 1 bulan lebih vakum. Dan ini masih saatnya juga kita suasana lebaran. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyaman wa siyamikum. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan melakukan Vikon dengan tema Minecraft for Education ya, edition yang akan dibawakan oleh pemateri kita. Yang akan kami bacakan sedikit daftar riwayat hidup atau CV beliau. Nama beliau adalah Hamzah Hipi, STMT MSI. Kemudian tempat tanggal lahirnya Gorontalo, 19 Februari 73. Beliau adalah seorang ASN, golongan 3C, status menikah, agama Islam, alamat Kota Gorontalo, nomor teleponnya 0852 40 30 7545. Nanti akan kalau ada yang menginginkan kontak beliau kami kirimkan di chat. Kemudian pengalaman kerja beliau sebagai ASN, beliau sekarang adalah fungsional tertentu pengembangan teknologi pembelajaran atau PTP LPMP Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan beliau juga seorang Microsoft Innovation Education Expert ya tahun 2020 tahun 2021. Kemudian pendidikan beliau S1 Institut Teknologi Pembangunan Surabaya tahun 2003, S2-nya di Universitas Hasanuddin tahun 2009. Baik Bapak Ibu, mungkin bola dunianya akan dikembalikan lagi ke Pak presenternya. Demikian riwayat hidupnya. Baik, acara kita pada malam ini akan kita bagi 2 sesi ya. Yang pertama adalah pemaparan materi tentang Minecraft for Education. Kemudian setelah pemaparan materi sekitar 1 jam ya. 1 jam kemudian kita buka sesi tanya jawab. Baik Bapak Hamzah, kami persilahkan. Oke, sebentar Pak. Hamzahnya ini hilang dari... Saya keluar dulu dari ini ya, stop sharing dulu. Halo Pak Indra. Mungkin perlu di pause dulu rekornya Iya, betul-betul. sambil kita menunggu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Sekarang partisipan yang terdaftar di aplikasi ini sudah 21 ya. 21. Insya Allah nanti akan bertambah. Dan Bapak Ibu yang ada di attendees bukan sendirian saja, ada sekitar 15 peserta Vikon lagi ya. Mohon teman-teman dari Gosma bisa menghubungi Pak Hamzah. Mungkin ada gangguan sinyal.
Ya, beliau menyampaikan komunikasi di WA, maaf saya keputus Webex-nya. Nah, mungkin di device beliau ada masalah. Iya, jaringan barangkali Pak. Ini di tempat saya juga agak susah untuk utak-atik. Iya. Tidak terbuka. Sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Atau saya share screen kalau dia tidak bisa, Pak Hamzah tidak bisa share screen. Beliau tadi Saya sudah share screen, tapi beliau sekarang posisinya nggak ada di room, Pak. Oh iya ya. Sudah terlempar keluar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Ada sedikit gangguan teknis ini. Sebentar Pak Indra ya, di tempat saya ini nggak ada respon untuk Webex-nya. Saya nggak bisa buka partisipan. Kalau saya masih bisa. Saya bisa share screen saya kelihatannya. Iya, Share tadi screen. kelihatan ini sudah abu-abu lagi. Oh iya. Ini saya sedang menampilkan WA-nya Pak. Amsah sudah ada, Bu. Tapi belum terkonek. Sudah itu. Sudah bisa diambil dinaikkan, Bu. Oke, saya stop sharing dulu. Ya, Pak Indra, Tony. kayaknya ini hostnya saya. Ini nggak berfungsi Pak Indra. Terus saya harus reclaim host ya. Oke, coba. Reclaim hostnya apa dulu? Tunggu, saya cari dulu Oh, reclaim itu host. harus pakai anu. Ada reclaim hostnya? Saya sebutkan. Minta ke Pak Abdurrahman untuk bisa bantu kita. Beliau ada di room ini, barangkali beliau bisa kasih solusi. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak respon. Saya bisa ini reclaim, tapi hostnya kodenya saya tidak tahu. Atau pernah Ibu Erina bagikan kemarin di Gosmar ya? Enggak. Nah, waktu pembuatan ini, Oh, reclaim hostnya itu kan yang buka roomnya yang bisa reclaim Pak. biasanya kalau dia kopikan, kadang dia bawa sekalian itu Sudah dengan Pak Abdul copy. Rahman, Bu. Biasanya Tunggu Umi saja. sertakan di grup. Oke, bentar saya. Ntar saya cari reclaim. Oke. Ayo. Jun. Claim. Oh, nggak ada. Reclaim hostnya nggak ketemu. Berarti mesti menghubungi Teh Umi, Bu Erina.
Iya, saya lagi komunikasi dengan Bunda Umi. Ya, halo Pak Hamzah. Ya, sudah ada klaim hostnya? Oke, saya kirim host key-nya ya. Udah dikirim ini, udah. Oke, Bentar. baik. Jadi, saya masukkan, oke. Anda, oke. Invalid katanya, host key-nya. Mana ya? Oke, saya kirim lagi ini ke Pak Indra. Ya, Ada coba kirim ke saya. kirim dari Bu Umi. Ya. Siapa yang kirim tadi? Ini yang saya kirim sekarang dari Bu Umi. Japri saya. Oh, Oke, sudah. iya. Berarti nanti Ibu Umi salah. Ya. Bentar. Baik. Ya, Alhamdulillah sudah kembali ke saya. Saya cari Pak Hamzah dulu, naik ke atas ya. Pak Hamzah. Rekamannya di pause dulu, Pak. Iya, sementara. Pak Hamzah sudah masuk. Saya jadikan dulu. Saya minta. Iya, di bawah itu banyak Siapa? teman-teman dari Gosmart, Pak. Ada juga Pak Abdurrahman di attendee. Mohon untuk dinaikkan ke atas. Abdul Rahman ya. Ya, ada Pak Adi Chandra, ada Ibu Umi Kalsum. Oke. Ahmad Saman Afifah Adam Tora. Sudah semua? Pak Hamzah, cek sound. Pak Hamzah, cek sound. Ya, cek soundnya diterima dengan baik ini. Ya, bagus Alhamdulillah. Coba dites sharing dulu. Sharing dulu. Ya, share konten dulu. Sudah kelihatan ini, Pak Indra? Masih abu-abu. Abu-abu Sama ya? saya. Oh, berarti masih Sementara jaringan. jalan. Iya. Saya stop dulu ya. Ini jaringan saya kurang bersahabat ini. Iya, di tempat saya juga sama, Pak. Sama saya lagi full. Gas full ini. Oh, Mungkin kalau bisa dibantu, bisa di ini apa backup Pak Indra untuk menampilkan Boleh. PowerPoint-nya. Nah, Poin-poin yang saya buka dulu ya dari Pak Hamzah tadi. Oh, materinya di grup ya. ya benar. Nah, ini coba saya tampilkan dulu. Siapa tahu bisa nih Pak Indra. Iya. Satu. Apakah bisa
muncul Pak Indra? Ini saya sudah masuk nih. Sudah. Tapi Oh memang iya, sebagian ada hilang-hilang, tapi udah mulai. iya, Berarti itu. Bapak Ibu panelis yang bisa ini memberikan Iya, info. nampak Pak, bagus. Baik, kita mulai. Ya, Bismillah. Pak Ilham. Baik Bapak Ibu, kita persilakan Bapak Hamzah, pemateri kita malam ini untuk menyampaikan materinya dan Pikon akan dilanjutkan perekamannya. Silakan Pak Hamzah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang saya hormati pengurus Gosmat yang sampai hari ini setia dalam menemani Vikon yang edisi ke-26. Yang saya hormati Bapak Host, Bapak Indra. Yang saya hormati Aliansi Sadar Igi, Ibu Teh Umi Lestari, dan teman-teman PTP. Saya di sini ada Ibu Dahlia dan sebagainya, dan Pak Kasman dari PTP LBMP Kendari. Selamat datang di Vikon Gosmat yang pada hari ini alhamdulillah kita materi yang sangat menarik yaitu Minecraft for Education, tetapi yang terintegrasi di dalam pemanfaatan pembelajaran. Jadi yang menarik di dalam Minecraft ini adalah bagaimana siswa di sekolah, khususnya untuk siswa sekolah dasar dan menengah, itu bisa interaktif di dalam Minecraft Education. Kebetulan ini materi yang kami dapatkan dari seminar kemarin waktu kita ikut pembekalan Minecraft Microsoft di level 200 dan level pembekalan di Mari Belajar. Jadi agendanya untuk webinar ini adalah pengenalan Minecraft, perbedaan Minecraft dan Minecraft Education Edition. Kemudian ada namanya game based learning, bagaimana mengoptimalkan metode game based learning dan membuat ikonik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengenal Minecraft, kita harus ketahui dulu apa itu Minecraft itu. Nah, Minecraft itu adalah merupakan salah satu versi dari Minecraft yang memang dikhususkan untuk dunia pendidikan. Nah, Minecraft Education Edition adalah sebuah plafon pembelajaran berbasis permainan yang dapat Bapak Ibu mainkan untuk dapat mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah dalam lingkungan yang impresif, di mana satu batasannya adalah imajinasi. Nah, fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari Minecraft itu pertama adalah dokumentasi. Nah, Bapak Ibu bisa memotret di dalam suatu ruang atau dunia yang sudah dibuat. Kemudian juga kita ada juga panduan, bisa mendapatkan tour guide. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Nah, yang menarik di sini kolaborasi, siswa bisa masuk di dalam dunia yang kita buat, maksimal adalah 30 peserta didik. Kemudian fitur-fitur dalam Minecraft ini, kita ada multiplayer, kemudian kita bisa juga portofolio, kita menggunakan profil. Nah, profil itu adalah skin, misalnya kita sebagai petualangan, kita pilih foto petualangan, kemudian kita suka sebagai pekerja, sebagai medis, kita juga bisa menjadi dokter dan sebagainya. Nah, ini banyak disukai anak-anak. Anak saya umur 8 tahun, kemarin dia ada ikut lomba, alhamdulillah dia dapat juara 2 harapan, dan dia selalu memakai skin atau profil yang ada nuansa tukang. Nah, karena dia suka memperbaiki rel kereta api, makanya dia suka profilnya dalam bentuk tukang. Kemudian di sini juga ada NPC. NPC itu adalah sebagai guide untuk kita sebagai petunjuk di dalam menjalankan Minecraft ini. Kemudian kita juga ada boulder, kemudian kita ada juga tour guide yang akan membantu arah kita mau kemana nih pada saat kita bermain game Minecraft. Kemudian di Minecraft sendiri
Bapak Ibu tidak sendiri. Di sini ada namanya komunitas. Nah, komunitas itu bisa dipakai untuk buat pelajaran, bisa terhubung dengan pendidik, kemudian kita juga bisa diskusi, kemudian kita bisa mengambil konten favorit, kemudian kita bisa komentar, kita juga bisa batch, menambah batch di dalam Minecraft itu. Kemudian di mode permainan, nah ini ada 5 ya. Ada survival. Survival itu artinya kita mode bertahan hidup. Artinya kita diberi nyawa dan nyawa itu akan berkurang kalau kita misalnya tenggelam di air dan sebagainya. Nah, di sini juga kita ada malam, ada hujan, dan ada tantangan lain. Misalnya kita ketemu dengan monster. Nah, di survival ini. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih kreatif, nah ini Bapak Ibu tidak akan mati, kekal terus ya. Dan sebagainya. Dan tidak ada monster, tidak ada ketemu badai, hujan, dan panas. Kemudian metode sains, nah ini yang menarik untuk pembelajaran. Kemudian untuk teknik. Kemudian kita ada edukasi, pembelajaran. Nah, website Education Minecraft ini Bapak Ibu adalah pertama kali Bapak Ibu mau belajar Minecraft, Bapak Ibu harus menginstal dulu di laptop Bapak Ibu untuk Minecraft for Education. Nah, Bapak Ibu harus mengunjungi websitenya ya, websitenya dari Minecraft Education, kemudian kita milih Get Started untuk mengunduh aplikasinya itu. Jadi ada sebuah portal edukasi yang dapat digunakan untuk belajar Minecraft, komunitas juga resource yang dapat digunakan oleh pengajar. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan Minecraft Edu? Nah, solusinya adalah kita download aplikasinya dulu. Setelah Bapak Ibu download aplikasi dan menginstal di laptop Bapak Ibu, maka Minecraft itu udah bisa jalan. Nah, mengapa harus menggunakan Minecraft Education Edition dalam pembelajaran? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah satu, bisa meningkatkan keterampilan hidup. Yang kedua adalah membantu keterampilan belajar di kelas. Ini yang menarik. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan berkarir. Nah, kemarin kita LPMP Gorontalo alhamdulillah melaksanakan lomba Minecraft. Sebelum lomba kita teman-teman PTP LPMP mengadakan workshop dulu. Dan alhamdulillah kita buka pendaftaran selama 3-4 hari. Itu pesertanya dari 7 peserta di hari pertama, hari kedua sudah naik menjadi 147 peserta. Dan rata-rata peminatnya ini adalah siswa jenjang SD, terbesar SD, kedua adalah SMP, ketiga adalah jenjang SMA, SMK. Dan animo mereka sangat-sangat di luar ekspektasi kita. Anak-anak SD itu bisa membuat dunia baru yang kita tidak bisa kita tidak bisa ramalkan sekarang. Dia bisa membuat sebuah dunia yang kira-kira nanti akan kejadian 5-10 tahun yang akan datang. Nah, berarti imajinasi anak-anak itu sudah bisa bagaimana membuat dunia baru dan berkreativitas sehingga mereka bisa membantu dalam keterampilan belajar, kemampuan berpikir ya, dan berkarir dan sebagainya. Lanjut. Nah, bisa meningkatkan keterampilan hidup. Itu seperti apa? Nah, ini kita di sini anak-anak yang ikut main Minecraft ini, di samping mereka bisa bermain sambil belajar, juga melatih kreativitas. Kemudian mereka bisa problem solving, artinya bisa menyelesaikan masalah. Kemudian bisa pengarahan diri. Yang terakhir adalah bisa berkolaborasi. Nah, rata-rata game sekarang kan lebih banyak ini ya, unsur negatifnya. Nah, lebih banyak menembak, berkelahi, dan sebagainya. Sehingga kesan edukasinya tidak ada. Nah, di Minecraft ini tidak ada yang seperti tembak-tembakan dan sebagainya. Kita lebih banyak melatih untuk kreativitas, menyelesaikan masalah, pengarahan diri, dan bisa berkolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat miniatur yang sudah dibuat oleh komunitas Minecraft. Mereka bisa membuat kapal pesiar, kemudian mereka bisa membuat pesawat antariksa,
mereka bisa membuat dunia bawah laut, kemudian mereka bisa membuat istana, ini adalah kapal pesiar, dan ini istana pinggir laut ya. Nanti akan saya kasih lihat yang para juara-juara yang kemarin ikut lomba Minecraft di Gorontalo, yang kita kebetulan saya sebagai jurinya dan teman-teman BTP, kita saking susah menilai mana yang juara, semuanya terbaik. Tetapi karena hadiahnya cuma 6 peserta, makanya kita seleksi sangat ketat dalam penilaian Minecraft ini. Nah, bagaimana bisa membantu Minecraft dalam keterampilan belajar di kelas? Nah, ini menarik. Jadi kita bisa mengajarkan bahasa, sejarah budaya, bisa mengajarkan biologi, kita bisa mengajarkan matematik. Anak-anak misalnya yang tidak suka matematika, diajar main game Minecraft, itu mereka bisa berhitung dan sebagainya di dalam matematika. Kemudian bagi anak-anak yang tidak suka kimia, karena dia terintegrasi dengan Minecraft, mereka bisa belajar kimia dan fisika dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, selain sebagai contoh, misalnya kita bisa belajar mengenai bangunan ya. Di situ ada bangunan juga, kita bisa belajar human cell dari unsur anatomi tubuh. Kemudian kita juga bisa belajar bangunan, sejarah, misalnya apa itu piramid yang ada di Mesir. Kita juga bisa belajar mengenai istana yang dibangun. Nah, kita bisa belajar struktur bangunan dan sebagainya. Nah, bagaimana bisa mengembangkan kemampuan berkarir di dalam Minecraft? Nah, ini kita akan bahas, yaitu bisa diajarkan mengenai pengetahuan saintik ya dan sosial. Kita bisa juga ajarkan soft skill. Kemudian yang anak-anak yang suka pemrograman, di sini juga ada bisa belajar coding dan sebagainya. Nah, kemudian ada edisi Minecraft. Nah, edisinya itu ada dua. Adalah Minecraft yang seperti ini, dan ini Minecraft Education Edition yang. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Office 365 itu bisa menggunakan Minecraft Education for Education ya. Nah, itu bisa gunakan. Kemudian bedanya apa antara Minecraft dengan Minecraft for Education? Nah, pasti ada ini ya, ada bedanya. Kalau di Minecraft hanya bisa menggunakan akun selain Microsoft 365, bisa menggunakan akun selain. Jadi dia bisa menggunakan akun Gmail dan sebagainya. Tetapi dia ada temporary. Tapi kalau untuk Minecraft for Education ini hanya menggunakan akun Microsoft Office 365. Jadi bagi sekolah-sekolah yang sudah deploy, nah ini enak bisa menggunakan gratis dengan menggunakan akun Microsoft 365. Kemudian bedanya kedua, kalau Minecraft menastikan rasa permainan dan eksploitasi terbuka. Nah, kalau yang di Minecraft for Education ini difokuskan pada pembelajaran. Nah, terdapat MOD, nah ini ada MOD. Kemudian tidak ada non-karakter NPC sebagai pemandu. Nah, kalau di Minecraft for Education ada namanya NPC, ada guide yang akan membantu untuk bisa masuk sebagai pemandu pembelajaran. Pak Indra, apakah suara saya kedengaran? Bagus, Pak. Bagus. Oh ya, nah ini ada yang japri ke saya, katanya suara saya tidak jelas. Berarti mungkin sinyal ya. Ya. Oh iya, baik. Saya lanjutkan. Jadi pengertian dari game-based learning, nah ini yang lagi tren, adalah sebuah metode yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran dengan menggunakan permainan, sehingga dapat memotivasi, menyenangkan, dan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, ini ada penelitian pengaruh game-based learning, itu bisa bisa menekan emosional, kita bisa juga menaikkan intelektual dan psikomotorik ya, itu bisa naik. Nah, bayangkan kalau kita anak-anak sekarang kan kalau main game itu mereka main dengan tangan ya. Kalau saya biasanya membangun bangunan Tugu Jogja itu butuh waktu
sekitar 2-3 jam ya bisa selesai. Tapi anak saya itu membangun sekolah, membangun kereta api dalam waktu hitungan 10 sampai 20 menit. Itu sudah bangunannya sudah selesai. Karena kenapa? Psikomotriknya itu jalan. Kalau kita kan memang tidak terbiasa kalau kita main tombol-tombol game ya. Mungkin kita biasa main game yang 2 dimensi, misalnya permainan catur, Tetris dan sebagainya. Nah, kalau mereka kan sudah dunia mereka senang main game yang 3 dimensi. Nah, prinsip dari game based learning ini adalah ada failure dynamic, artinya adalah siswa bisa mengambil risiko dalam permainan lingkungan yang aman. Ada flexibility dynamic, ini adalah game sandbox, lebih terbuka dibandingkan dengan game jadul yang hanya berorientasi pada satu cara menang. Kemudian ada di construction dynamic, artinya siswa dapat membuat sesuatu dengan sebuah tujuan. Minecraft memungkinkan mereka menciptakan sesuatu yang sulit dan berharga. Kemudian ada namanya situate learning, artinya siswa dapat belajar kosakata berkolaborasi dalam waktu yang sama dengan siswa lain. Kemudian ada namanya sistem thinking, artinya adalah permainan dapat membantu pemain untuk melihat bagaimana tindakan mereka sesuai dengan hal yang lebih besar, bukan masalah individual saja. Kemudian ada terakhir adalah will empathy, artinya pemain harus bisa berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun empati. Nah, dengan penerapan GBL, dengan Minecraft di kelas, itu bisa mengirimkan konten, bisa pembelajaran dengan penyelidikan penemuan, pembelajaran berbasis proyek, alat kreativitas ekspresi dan suara siswa, penilaian formatif dan sumatif. Waalaikumsalam. Nah, 5 langkah dalam mengoptimalkan game based learning. Ini yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menobservasi, bisa mengintervensi, bisa menjaga sesi. Yang pertama adalah rencana sesi, kemudian kedua adalah diskusi pembuka, kemudian sesi bermain game, diskusi penutup tugas, dan evaluasi. Nah, saya lanjut dulu. Nah, dunianya seperti apa? Ya, itu akan kita praktekkan nanti. Mungkin ada sedikit simulasi dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada fasilitas, misalnya kita bisa belajar geometry word, ada fraction stories, dan deforestation. Ya, sebentar Bapak Ibu, saya cek sound dulu. Bagus, Pak. Ya, Pak Indra, monitor. Ya. Oh iya, Ya, suara saya bagus, kedengaran? Pak. Oh iya, Bagus, bagus ya. bagus. Oh iya, baik. Ya. Nah, ini contoh simulasi yang sudah dibuat, yaitu bisa membuat sejarah untuk pembangunan Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta. Nah, mungkin seperti itu, Pak Indra, untuk materi Ya. saya. Ya, nanti kita akan praktek mungkin 10 sampai 5 menit ya, untuk mendemokan apa itu permainan Minecraft. Ya. Baik, terima kasih Pak Hamzah yang sudah memaparkan materinya. Seperti yang sudah kita sepakati tadi, kita masuk dulu pada sesi tanya jawab. Mungkin teknisnya tadi ada yang terlewatkan oleh Bapak Ibu. Kami persilahkan raise hand ya, angkat tangan. Nanti akan kami persilahkan satu persatu untuk menjawab pertanyaan. Kalau seandainya tidak bisa, bisa juga nanti Bapak Ibu menuliskan di room chat-nya. Jadi silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu. Silakan raise hand.
Pak Indra, apakah ininya sudah kelihatan demo saya untuk Minecraft-nya? Sudah Halo? kelihatan. Sudah? Sama saya sudah Oh ya, kelihatan. oke. Oke, sambil Untuk saya nunggu teman-teman pertanyaan, saya setting dulu. Ya. panelis, ya, yang teman di panelis silakan diberikan informasi share kontennya web Ya, sekarang yang Minecraft-nya. muncul WA, Pak. Ya. Pak Hamzah, WA-nya terlihat, Pak. Ya, terima Oh, kasih. terlihat ya? Maaf, Ya. saya stop share. Ada rahasia. Silakan Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan tangan atau menulis di room chat-nya. Ini ada menanya, tidak kedengar suaranya, Pak. Iya. Pak Mas Rohan menyampaikan di kami suaranya bagus, alhamdulillah. Pak Hamzah, ini ada yang bertanya ini. Ya, silakan Pak. Ya. Pak Hamzah, ya. Pertanyaan di chat ini dari Bapak atau Bapak ya, Bapak Tumbur Simangunsong yang bertanya. Ini pertanyaannya memang sudah klasiknya ini ya. Bagaimana cara mendapatkan akun Microsoft 365? Ya, silakan Pak. Oh iya, baik. Eh, untuk Microsoft sendiri sekarang untuk mendapatkan akun Office 365 bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah lewat para trainer ya, trainer yang akan sekarang kan sudah akan melatih di level 100-200, mereka itu bisanya siap membantu untuk sekolah untuk mendeploy Office 365. Yang syaratnya ya semua cukup mudah, cukup sekolah udah punya website atau domain ya. Nah, kemudian yang kedua, caranya bisa lewat dinas pendidikan kabupaten kota. Nah, seperti itu Pak Indra. Iya, karena deploy terpusat namanya sudah lewat dinas ya. Ya, mungkin sebagai tambahan juga dari saya Pak, Ya, untuk silakan. akun Microsoft 365 itu, kalau Bapak Ibu mendaftar sebagai masuk dalam pelatihan level 100, Bapak Ibu akan dibuatkan akun guru inovatif. Itu termasuk juga nanti akun Microsoft Office 365 yang bisa digunakan di Minecraft ya. Ya, begitu Bapak Tumbur ya. Ya, silakan Bapak Ibu lain Ada yang raise mengacungkan hand, tangan. Pak. Ya, nanti saya cek dulu ya. Ada Pak Yang Kasman. raise hand. Pak Kasman. Tidak muncul. Pak Kasman. Tidak muncul di saya ya. Ya, Pak Kasman ini sahabat saya dari LPMP Sulawesi Tenggara, Pak. Oh, Kendari ya. Iya, yang ada kirim surat tugas itu, saya kirim ke grup. Beliau tamu spesial ini. Jika kak nggak muncul banyak. Pak Kasman. Oh ya, saya majukan saja ke panelis Pak ya. Ya, boleh. Monggo, silakan. Tidak bisa ya. Dibuka saja mic-nya beliau, Pak.
Oke, Tidak bisa sekarang Ibu sudah aktif. Rina. Sudah aktif beliau, Pak. Sudah. Mic-nya Iya. sudah aktif. Assalamualaikum. Silakan Pak Kasman. Assalamualaikum. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Pak Kedengaran. Kasman, silakan. Ya. Senang sekali ini gabung sama Pak Hamzah ini, Go Smart. Halo Pak Hamzah, apa kabar? Halo, ya, alhamdulillah baik. Gimana Saya sudah Pak? 2 kali ikut ini kegiatan Go Smart ini di Gorontalo ini. Semangat Iya, sekali iya. saya. Gini, tadi itu kan dijelaskan untuk di awal-awalnya itu Pak Hamzah, yang untuk mengaktifkan, kan tadi kebetulan hilang-hilang suaranya ini untuk di Kendari. Artinya untuk masuk, mungkin dijelaskan dikit untuk masuk awalnya itu kan kita install itu di laptopnya kita, paham saya? Linknya itu benar. ada enggak? Linknya itu yang kita bisa install, kita lewat apa? Sehingga kita bisa install langsung ke PC kita. Oh iya, benar-benar. Nah, mungkin itu ya. Nah, makasih banyak. Iya. Nanti di materi saya itu ada Pak Indra, bisa di-share ke peserta. Nah. Pak Indra. Ya, siap Pak Hamzah. Silakan dijawab. Jadi materi yang di saya itu sudah ada linknya. Nanti bisa dilihat di materi saya. Iya. Atau mungkin kalau Pak Kasman mau cepat, tinggal ditulis di browser apa saja, baik di browser Internet Explorer atau Edge atau di Google, ketik saja Minecraft for Education. Nah, itu akan muncul portalnya. Jadi setelah itu kita tinggal get started. Nah, get started itu apakah mau diinstal di PC atau di iOS atau di iPhone ya. Seperti itu, Pak. Ya. Yang link educationmicrosoft.com ya? Itu linknya Pak. Pak Hamzah. Pak Hamzah. Bisa diklik di Pak portal mana Hamzah. saja di browser. Iya, kedengaran? Halo, Pak Indra. Linknya yang education.microsoft.com ya? Itu linknya ya? Untuk masuk ke Iya, betul. web. Iya, benar-benar. Iya. Masuk di Google, kemudian tulis Minecraft for Education. Ya. Ya. Itu langsung muncul portalnya Begini. Minecraft. Saya kopikan saja Iya. ke chatnya ya Pak Kasmannya. Nah, nanti Iya, Pak betul. Kasman bisa Copy copy aja. juga. Nah, di copy juga atau diklik langsung juga praktek juga bisa. Baik, Betul. saya sampaikan ke Halo Attendees ya. Halo Attendees. Ada linknya di situ. Ya, silahkan. Ya, ini ya Pak Tumbur juga sudah membantu ini. Sudah menyampaikan juga linknya. Ya, mungkin Pak Kasman ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Kasman, silakan. Ada lagi yang ditanyakan Pak Kasman? Oh, saya kira itu mungkin tadi cukup. Oh iya, baik. Oke, makasih banyak. Silakan menurunkan tangannya Pak ya. Ya. Oh gitu. Ini ya. Iya. Ya. Sekarang Pak Tumbur tadi saya sudah bacakan, mungkin ada juga pertanyaan lainnya. Silakan Pak Tumbur Simangunsong untuk menyampaikan ada pertanyaan secara langsung kepada pemateri kita. Silakan Pak Tumbur. Cek soundnya Pak Tumbur. Halo Pak, sebelum Pak Tumbur ini nanya, itu daftar hadir linknya belum di-share ya?
Daftar hadir nanti pada sesi kedua, Pak. Kita sampaikan Siap, nanti daftar hadirnya. siap, siap. Ya, daftar hadir nanti sebagai pemberitahuan sebentar Bapak Ibu. Ini ada sekitar 80 partisipan. Ada sertifikat ya free ya. Jadi tolong daftar hadirnya nanti tidak dibagikan keluar dari chat ini. Kemudian masukkan nama sesuai dengan gelar supaya sertifikatnya akan cocok dengan data Bapak Ibu. Kemudian tulisannya juga begitu, apakah huruf besar semua atau awalnya huruf besar, jangan sampai nanti tidak bagus kelihatannya. Ya, baik Pak Tumbur, silakan. Oke Pak, tadi udah terjawab. Terima kasih Pak. Oh ya sudah. Jadi Iya. cara untuk mendapatkan akun Microsoft 365 tadi sudah dijawab oleh Pak Hamzah. Iya Pak, sudah. Ya, persyaratannya harus ada websitenya. Silakan untuk diturunkan tangannya, Pak. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya masalah Minecraft ini? Ini yang sudah terdeteksi pesertanya, partisipannya ada 83 orang ya. Sudah include dengan panelis. Faili Union. Faili Union, silakan ada yang ingin ditanyakan? Ya. Filaili Union ya. Ya, Filaili Union ini kalau tidak salah ini peserta di kelas saya di level 200 ya. Ya, tadi saya sudah menyampaikan flyer juga ke sana. Beliau ingin juga mengetahui lebih awal dulu kurikulum materi Minecraft. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu Filaili? Ya, kayaknya belum ada ya. Baik, Pak Hamzah, apakah kita akan mulai demo? Dicoba lagi. Saya sudah bisa dimunculkan ini, sudah kelihatan Pak Indra? Minecraft saya? Sementara Kelihatan. sementara Kelihatan memulai Kelihatan Pak, kelihatan. Oh, kelihatan ya? Udah Kelihatan. muncul ya? Aku Ya. Saya setting, akan setting. coba membangun Tugu Jogja ya, Pak Indra. Ya, di Minecraft ini. Jadi ini kita mainnya gampang, tinggal kita masuk di inventory, kemudian kita bikin bangunan. Di sini kalau kita W ini bisa untuk maju, kita ini S untuk mundur, dengan A ke kiri, Y ke kanan, kemudian kita space jam, kita bisa terbang, kita space 2 kali, kita bisa atur ketinggian kita bangun, misalnya kita, nah ini posisinya kita, kalau klik kanan itu berarti ini ya, kita lagi posisi lagi menghancurkan sesuatu, tapi kalau kita klik kanan kita tinggal membangun sesuatu. Kita bangun bangunan, kita maju ke kiri, ke kanan sedikit, lagi ya. Oke. Saya sudah ada fondasi yang saya buat. Jadi untuk membuat sesuatu ini kita harus mulai dulu dari fondasi. Fondasinya juga kita harus kokoh. Ini kita mainkan dengan, saya sudah terlalu maju ini. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau mau main Minecraft ini kita harus ada mouse ya, mouse yang wajib kita buatkan. Kiri sedikit, maju.
lagi. Kita di sini kita bisa bikin bangunan mengerjakan dari atas ya. Jadi enak sekali Bapak Ibu. Kita bisa membangun dari atas. Jadi kita bisa melihat 3 dimensinya. Bangun dari sini. Maju lagi. Oke. Saya tinggal tambahkan Pak Hamzah, ya. Gimana Pak? Indra? suaranya mungkin agak jauh dari mikrofonnya atau pengaturan mixer Oh iya, betul. mikrofonnya. Kalau Nah, gini ini udah gimana? bagus. Kedengaran? Ah, bagus, iya. Pak. Bagus. Oke, Ya, lanjut, saya Pak. turun lagi. Jadi saya tarik ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu dalam penggunaan mouse ini kita harus hati-hati, lebih fleksibel. Ini kita tambahkan room lagi. Nah, kalau sudah di atas, karena kita pilih inventory, ini inventory kita memakai apa ya? Misalnya bangunannya sudah ada, kita pilih yang bangunan yang ada emas ya di atas ya. Kita taruh di sini setnya, kemudian kita close. Nah, di atas ini kita tambahkan satu bangunan baru. Oh, bukan ini. Saya hancurkan. Saya tekan 5, yellow. Masukkan lagi yellow pas. Mundur. Ya, saya maju lagi. Mundur. Maju lagi. Iya, hop. Tambah lagi bangunan. Oke. Maka bangunan tubuh Jogja saya udah hampir jadi. Saya turunkan. Cara menurunkannya kita tinggal tekan shift 1 kali. Maka kita sudah posisi di bawah. Nah, ini kita enak nih. Kita tinggal maju. Tapi posisinya masih di atas. Nah, untuk ini kita tekan shift. Ini kita tekan S, mundur. Nah, kita bikin bangunan baru di sini. Nah, kita tekan ini kan ada apa inventorinya ada 1 2 3 4. Saya tekan nomor 4, maka dia berpindah menjadi blok. Nah, ini saya bangun bloknya. Saya tinggal lurusin. Ya. Mundur. Oke. Tambah mundur lagi S. Ya, ini saya tambah bangunan baru. Mundur S, tekan S lagi. Oke. Mundur.
akan maju lagi, saya tekan. Oke. Oke, ya. Maka saya sudah bisa membuat bangunan dua sisi untuk Tugu Jogja, tinggal saya ambil dari sisi dalamnya. Nah, dalamnya ini saya harus menggali tanah, terus saya bikin pondasi lagi. Nah, caranya saya tinggal klik kiri untuk saya hancurkan, bikin pondasi. Sehingga di sela-sela ini saya bisa menaruhkan aset, misalnya saya naruh nomor 3. Saya naruh Chrome, ada unsur emasnya di dalam. Saya hancurkan. Nah, di sela ini saya ketemu ada binatang ya. Nah, itu karena kita menunya survival ya. Jadi kita ketemu binatang ternak ya. Nah, Ada ayam. iya, ini ayamnya. Kebetulan saya juga peternak ayam nih. Nah, Tumbal. tiba-tiba muncul di saya. Buat bangunan sudah tumbal ayam. Isi aja sekalian di dalam. Benar Pak Indra. Nah, mungkin tenang mas ya. Kira ada harta karung atau apa. Ya. Ini saya tinggal hancurkan. Maka saya udah bisa bikin dua sisi. Stok emasnya ini dikumpulkan dulu ini Pak Hamzah? Iya benar, di inventory. Di inventory, ya? Caranya tadi tekan E. Kemudian di sini ada aset, Pak. Nah, aset kita bisa bangun. Misalnya kalau kita bikin rumah, berarti kita tinggal masukin inventory-nya. Kita bikin misalnya pondasi apa, atap rumah, kemudian jendela, ada semua, Pak. Nah, Aset ini memang sudah disiapkan secara otomatis ya? Sudah ada otomatis. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk membuat aset baru. Mohon maaf ini menyala ini mungkin dari teman-teman lain juga ada yang ingin bertanya. Iya. Silakan Pak lanjut. Oke, saya coba masukin lagi. Nah ini, ya saya tambahkan ya. Oke. Ya. Nah, sudah terlihat dua sisi yang berbeda ya untuk Minecraft untuk Tugu Jogja. Nah, sekarang saya ingin Tugu Jogja ini saya buat ada unsur masa depan ya. Jadi saya taruh obor di atas itu. Nah, obornya kita tinggal tekan E, inventory, kita cari obor di sini, aset obor. Kita lihat dulu. Oh, belum ada. Ya. Sebentar, harus sabar Pak Indra. Nah, di sini ada macam-macam nih. Ada obor, ada redstone tools. Nah, saya taruh di sini. Ada obor. Mudah-mudahan dia bisa. Okay. 3 ya? Kan nomor 3. Iya. Kalau 3 baris 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di nomor 7 obornya. Saya ingin taruh dia di atas. Nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Saya maju. Obornya kita pasin di sini. Ini harus turun dulu. Oke, kita klik kanan. Taruh obor. Ya. Dia ada nuansa ini ya, nuansa kerajaannya. Saya turun dulu. Ini juga saya taruh obor di sini. Nah, biasanya kalau kita bikin istana itu untuk menghindari dia gelap, kita harus ada lampu ya. Nah, ini di Minecraft dimungkinkan. Kita bisa bikin itu.
Ya, Nggak pakai inventory tangga ya, Mbak? bagaimana? Nggak pakai inventory tangga? Oh, bisa. Inventory tangga boleh untuk menampilkan. Nah, itu seperti ini. Ini saya sudah jadi, Pak Indra, dalam waktu berapa menit ya. Saya bikin Wah, nuansa Tugu Jogja dengan tiga dimensi dalam bentuk obor. Mungkin yang lain ya. bisa bikin aset lainnya yang Ya, kira-kira. seharusnya tadi Pak mesti center point Bone Bolango, Pak. Harusnya saya buat itu. Coba Bentar. saya terinspirasi dengan Tugu Jogja, jadi senang buat itu. Karena beda, hampir sama ya katanya dengan Tugu Iya, Jogja center point ya. ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Saya silakan. Saya cek dulu ya. Bapak Ibu, ini materinya sangat bagus ya. Silakan majukan pertanyaan. Ini Pak Hamzah lagi demo, mungkin ada yang dipertanyakan. Bagaimana maju, bagaimana jongkok, bagaimana ke kiri, ke kanan. Bisa juga untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat. Baik, saya lihat di kolom chatnya. Oh ya, di kolom chatnya sudah ada. Mungkin Bapak Ibu ini sudah sibuk untuk mengisi presensi ini. Jadi belum kurang memperhatikan materi tadi. Mungkin Pak Indra sambil menunggu pertanyaan, Ya, saya akan demokan yang kemarin yang juara-juara, boleh saya perlihatkan? boleh ya Pak. Yang Sebagai sudah dibuat. dari teman-teman kita ini. Ini yang Silakan. buat anak-anak SD, Pak, bukan usia kita. Jadi mereka bikin istana Ya, sesuai dengan imajinasi mereka. ya. Nah, ini yang di luar dari nalar saya ya. Nah, Sudah umur mereka Pak. benar, mereka bisa bikin istana atau rumah masa depan yang kita tidak bisa bayangkan rumahnya itu seperti apa. Nah, ini dengan Minecraft mereka bisa berkreativitas dan berimajinasi. Kalau saya kan cuma bikin bangunan sederhana ya. Fungsinya nanti si anak itu akan menghitung ya sekian lantainya, plafonnya, berapa Ya, betul. halaman. Iya, jadi Ya, itu betul. matematikanya. Matematikanya jalan. Nah, ini sebentar bisa lihat dulu demonya. Saya masih menampilkan para juara-juara. Perlu nunggu sebentar. Ya, Ibu Herlina menyampaikan presensi hanya untuk panelis ya. Tunggu sebentar, saya mau copy dulu. Ada pertanyaan di room chat, Pak Indra. Iya, bentar. Presensinya dikirim ke attendees Bu ya. Ini hanya di panelis ini. Ya, Pak Hamzah, ada yang bertanya nih Pak Hamzah. Oh iya, silakan Pak. Mana nih? Bentar, berurutan ya. Dari Pak Abdul Rahman ya. Bagaimana membuat dunia yang berkaitan dengan mata pelajaran kita? Nah, Oh iya, contohnya iya. mungkin apalah itu. Di sini sudah sebutkan contohnya mata pelajaran apa. Mungkin sejarah. Kalau sejarah tadi sudah bisa kita praktekkan. Mungkin Ya. candi atau apa. Kalau mata pelajaran lain mungkin bahasa Inggris atau Oh iya, benar. bahasa Indonesia atau matematika. Silakan Pak menjawab. Ya, baik Pak Indra. Kalau tadi kan saya demokan hanya untuk membuat dunia baru ya. Tetapi kalau yang berhubungan dengan pembelajaran di Minecraft for Education itu ada fasilitas namanya template.
template Template. lesson, iya lesson education. Nah, di situ sudah ada template-nya. Kita mau pilih yang Yang relevan ya. iya, yang kimia, pembelajaran matematika. Bapak Ibu sudah nggak perlu bangun bangunan lagi, template-nya sudah ada, tinggal Bapak Ibu mainkan ke siswa. Cuma syaratnya untuk bisa main ke siswa itu harus ada namanya ini ya, Minecraft untuk menu supaya bisa sharing ya antara guru dengan siswa, ada aplikasi yang harus diinstal. Ya, Supaya kolaborasi. bisa, ya collaboration. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi membuat kayak bangunan tadi, sudah ada Pak, tinggal dimanfaatkan template-nya. Jadi begitu Seperti Pak ini ya Pak Abdul Rahman, bahwa template-nya sudah disediakan asalkan Bapak memilih Minecraft Education Edition. Kalau edisi lainnya mungkin tidak disiapkan ya. Betul. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Tumbur. Ya, saya sudah install Pak, tapi sekolah saya belum ada web, apalagi akun 365. Jadi nggak bisa praktek. Maksudnya gimana itu ya? Oh iya, dia sudah install, cuma nggak punya akun 365. Belum punya akun ya. Ya, makanya solusinya tadi kalau Bapak sempat mendaftar di pelatihan level 100, Bapak bisa Ya. dibuatkan akun guru inovatif. Betul. Nah, jadi akun guru inovatif itu juga akun Office 365 ya. Ya, begitu Pak Hamzah ya. Iya benar. Pak Indra, apakah sudah kelihatan ini? Nah, sudah Pak. Juara satu kategori learning experience ya. Betul, ini yang juara satu dari SD kelas kelas 3 ya kalau nggak salah. Nah, kita lihat hasilnya. Coba Dari play. Iya, saya play dulu. Nanti kita sabar dulu menunggu. Ini durasinya sengaja kita perpendek 20 menit. Ya, bisa. Waktu kita masih cukup panjang, Pak. Masih ada 1 jam lagi. Apakah suara kedengaran? Bapak mutarnya di mana? Di Mozilla atau di web? Di Google. Iya, di ini. Stream. Di Google. Ya. Ada juga mungkin speaker mixernya dinaikkan, yang diturunkan Webex, dinaikkan ini Google-nya. Ada kanan bawah gambar speaker, klik kanan. Oh iya, bentar ya. Ini dulu. Ada mixer ya. Klik kanan. Udah. Kelihatan kedengaran suaranya ini. Putus sih. Tapi masih buffering. Iya, buffering. Ini dia pakai suaranya sendiri, jadi suara anak-anak ya. Jadi kelihatan. Iya. Ini kedengaran? Oh, jaringan. Kecil. Wah, hebat. Lengkap itu tamannya. Oh itu, bisa dilihat. Ada menaranya lagi. Luar biasa nih anak-anak. Memang anak-anak tukang menghayal ini. Ya. Jadi kita anak-anak Gorontalo sebenarnya tidak kalah sama anak-anak yang di Jawa, Pak Indra. Mereka. Iya, benar. Kita cuma ajarin dasar-dasarnya, mereka langsung kembangkan sendiri. Iya. Nah ini bisa motret, Pak Indra. Sayangnya anak Ibu Herlina tidak ikut ya terlalu itu ya. Iya. Ini juara 1, juara 2 saya tampilkan lagi. Iya. Ini si Johan. Juara Johan ini si Caldera dari Bandung nih. Jauh-jauh dari Bandung ikut di Gorontalo. Berarti sampai sama beliau infonya ya. Iya, benar.
Iya. Ini dibikin apa ya, kayak istana ya, gitu ya. Iya, pakai Nah, tangga lagi ya. ada Apa ini? kerajaan. Kayak bioskop ya? Iya, dia bikin lift sendiri di dalam bangunan. Oh, oh, ini rumit ini kayak piramida ya. Struktur Iya. piramida di dalam itu. Wah, Eh, ini perhitungannya harus tepat ini karena kemiringan limasnya itu harus Dia tepat bisa tahan hitungan buat baloknya. jamrut emerald. Ya, oke, kita mulai yang juara 3 ini bagus ini. Dia bikin Johan, dia bikin bangunan di dalam bukit ya. Kalau Bukit. kita bikin bangunan di dataran, ini enggak, dia ekstrim bikin Hitungannya bangunan lebih di tepat lagi. iya. Ada. Oh, bukan kaldera yang ini ya, maaf. Kaldera yang Johan ya. Johan. Jeffrey Mudah-mudahan Renaldo. dibuka Johannya. Baik Pak Masih Hamzah, loading. sambil kita menampilkan videonya ini Iya, ada pertanyaan juga ini dari ini yang dari LPM. nah, Dia bilang sedekat ini yang juara ya. 1. Ini bagus sekali ini Pak Indra, yang juara 1 dari menangkan public service. Bangunan LPMP masa depan. Wah, Luar biasa. hebat. Wah, Nanti hebat ini. Ini tambah senang nih Pak Amin di sini ini. iya, kita nggak usah pusing-pusing nyari. Tadi yang juara-juara itu sudah bisa buat Gedung LPMP-nya kayak gini. kantor masa depan. Tapi kayaknya sudah mengadopsi yang sekarang ini gini kayaknya ini LPMP Gorontalo ini. Iya, kita cuma ngasih foto, mereka kembangkan sendiri ininya, Oh, imajinasinya dan kreativitas. iya, benar. Malah ada yang bisa bikin Kaca. ULT masa depan. Nah, itu yang jadi favorit kami. Jadi dia bisa membayangkan mengurus NUPTK sertifikasi pakai Aset kaca itu juga disediakan Pak ya? ada lengkap di Minecraft itu. Dan itu tidak pernah saya ajarkan, mereka bisa berkreasi sendiri, Pak. Nah, itu. Jangan-jangan pejabatnya naik Lamborghini, disediakan juga mobilnya di Iya, situ. ada taman Wah. bunganya, ada Iya. ruang tamu, ada istirahat sejenak. Benar. Ini LPMP masa depan. Mungkin yang 10 tahun akan datang ya. Dia melengkapi LCD-nya. Ada ruang tunggunya lengkap dengan kursinya ya. Iya, ada ruang kerja. Kursi juga kekinian. Wah, Iya. hebat. Ada ruang perpus. Pustakaannya. Calon-calon arsitektur ini. Jadi sebenarnya siswa ini bisa ada bakat setelah dia lulus nanti dia bisa masuk di jurusan arsitek ya sebenarnya. Iya, benar. Dari bakatnya ini ya. Nah, dia sudah bisa membangun sesuatu dengan 3 dimensinya. Nah, ini ada terakhir adalah juara favorit. Favorit karena kenapa dia bisa bikin ULT masa depan. Kita kan ada ini Pak, desain ULT. Ya, nah ini bikin ULT masa depan yang bisa drive thru. Seperti yang ULT ada itu apa Pak ya? unit layanan terpadu. Nah, di Oh, setiap iya. LPMP itu ada. Ini keren Pak. Yang kita nggak bisa bayangkan di zaman sekarang, dia bisa mungkin di zaman yang masa depan. Tapi diberikan juga fotonya sama mereka ya? Iya, kita kasih. Nah,
Dia yang berimajinasi. Jadi ada mesin antrian, ada bahan bacaan perpus berkaitan dengan literasi, ada ruang pelayanan, ada pelayanan virtual. Ini masih pandemi kan? Nah ini yang menarik, ada pelayanan drive-thru. Wah, Jadi orang naik motor, naik mobil, nggak perlu turun dari motornya, kendaraannya, langsung dilayani. Luar biasa kan Pak Indra? khayalan tingkat tinggi ini. Ya, oke, seperti itu Pak. Silakan kita Baik. berdiskusi. Baik, Pak, kita lanjut diskusinya lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Emi Juwarni ya. Ya, dia japri ke saya. Apakah ada spesifikasi khusus untuk laptop agar dapat bisa menggunakan aplikasi Minecraft ini, Pak? In Windows berapa gitu. Silakan Pak dijawab. Pak Hamzah? Pak Hamzah bisa dengar suara saya? Terputus lagi ya. Oh, beliau sementara stop share content. Ini kalau jaringan down, stop share content, akun keluar. Biasanya seperti itu. Sabar Bu ya, Ibu Emi, nanti dijawab oleh Pak narasumber. Spesifikasi laptop dalam menjalankan Minecraft Education Edition ini. Pak Hamzah? Baik Pak Hamzah, ada pertanyaan dari Ibu Emi Juwani tadi. Apakah spesifikasi khusus untuk laptop atau PC agar dapat bisa menjalankan aplikasi Minecraft ini, Pak? Oh iya, baik. Sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus karena kapasitas dari aplikasi yang diinstal di laptop itu tidak lebih dari 300 mega. Kemudian saya menggunakan komputer i5. Ini dia sangat support kalau bermain itu. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan komputer i7 ya, itu lebih cepat lagi. Jadi disarankan untuk bisa main ini adalah Windows 10 ya. Itu sudah Iya. stabil. Dan Bapak Ibu yang sudah menggunakan iPhone itu bisa diakses untuk Minecraft ini. Apalagi kalau menggunakan komputer Apple dan sebagainya. Nah untuk sementara yang Android belum bisa Pak Indra. Baru Oh 3 iya. device itu yang bisa. Berarti HP boleh hanya Apple sama iPhone ya? Iya betul. Kalau Android belum. Ya. Baik begitu ya Ibu Emi. Kalau ada pertanyaan tambahan silakan nanti di chat atau resen. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak Abdurrahman ya. Terima kasih Pak atas jawaban tadi. Anam Farozi keluar masuk. Info link presensi. Ya Bapak Ibu Panitia Gosmar tolong menyampaikan link presensinya di attendees ya. Ya, sudah disampaikan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Nanang atau Ibu ya. Pak Nanang Fahrurazi. Ya, maaf. Oh Pak Nanang. Ya dari Ya. LPMP Pak. Kalimantan. Oh, iya. LPMP Gorontalo, Pak? Kalimantan Pak.
Oh, Sekarang. Kalimantan ya. Maaf, Minicraft bukan Minicraft ya, Minecraft ya. Ya, ya aplikasi ini masih awam. Apa dan bagaimana bisa menerapkannya dalam mata pelajaran, terutama pelajaran agama? Oh iya, Pak. Ini kan yang Bapak ini guru PAI ini atau guru, ya, guru PAI kayaknya, Pak. Silakan, Pak. Apakah ada sejarah apa miniatur apa peradaban zaman dulu yang bisa dibangun dengan Mm. graf ini, Pak? Oh iya benar. Bisa diulangi lagi pertanyaannya Pak Indra? Nah, menerapkan aplikasi Minecraft ini terhadap mata pelajaran, terutama pelajaran agama. Terima kasih. Pelajaran agama. Iya baik. Di Minecraft ini kan ada namanya komunitas. Komunitas dalam keilmuan IPA, komunitas keilmuan sejarah, kemudian komunitas di bidang sains dan teknologi, dan ada komunitas di bidang bahasa dan agama. Nah, kita tinggal masuk ke situ, Pak, untuk mempelajari template agama itu. Ya, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi untuk membuat sesuatu yang baru. Iya, karena sudah ada template-nya, Pak. Di misalnya kita mau belajar huruf hijaiyah, huruf Iqra dan sebagainya. Nah, itu kan kalau anak-anak kita suruh ngaji, kadang kan pada malas tuh karena lebih banyak main game. Nah, ini kita ajak mereka sambil Menyusun. bermain Minecraft juga belajar agama. Gitu Pak Indra. Ya, saya kira begitu jawabannya ya, Pak Farul Rozi. Nah, kemudian kita lanjut lagi pertanyaannya. Mohon intervensi ya. Bapak Ibu yang tidak bisa menuliskan di chat, silakan mengacungkan tangan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Amin. Ya, Pak Indra, mohon maaf kalau bisa materi tentang Minecraft yang disampaikan Pak Hamzah di-share ya, Pak. Ya, nanti saya minta linknya sama Pak Hamzah, mungkin disimpan di OneDrive, supaya linknya bisa kita bagikan di sini. Atau nanti saya simpan juga materinya di OneDrive saya. Nanti Bapak Ibu bisa akses ya. Atau teman-teman lain yang bisa menyimpankan dulu materinya Pak Hamzah, panitia Gosmar, bisa menyimpannya di atau di Google Drive atau di OneDrive. Silakan nanti linknya mohon di share di chat supaya Bapak Muhammad Amin atau teman-teman lain bisa mengunduh materi ini. Karena materi dalam bentuk PDF tidak bisa kita masukkan ke dalam room chat. Demikian. Anis Nur Hasanah bisa ditelepon dulu. Oh iya, sudah telepon tadi. Link presensi. Ya, ya Pak Tumbuh Simangunsong sudah tidak sabar mau menggunakannya. Ya, bisa Pak dicoba-coba ya, dibuat dulu akunnya. Nanti coba bereksplorasi dan berelaborasi di aplikasi Minecraft. Pak Hamzah? Pak Hamzah? Pak Hamzah?
Pak Hamzah suaranya cek sound. Hilang lagi ya. Ntar saya telepon lagi ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Pak Hamzah. Kita akan minta close statement dari pemateri tentang materi Minecraft ini. Silakan Pak Hamzah. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sampai hari ini, malam ini masih bertahan yang hampir dari 100 lebih ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh. Teman saya dari Kendari, dari Jawa Barat malah ada, di Sulawesi, Maluku, dan sebagainya. Jadi pemanfaatan Minecraft ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi bisa terintegrasi dengan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu mencoba Minecraft ini untuk diajarkan ke siswa, sehingga siswa bisa berkreasi dengan imajinasinya dia, dan kreativitasnya dia bisa bertambah, dan bisa melatih psikomotri, dan melatih emosionalnya, sehingga dia menjadi teknokrat ya, yang unggul di bidangnya. Nah, demikian Pak Indra, mohon maaf jika selama webinar ini ada masalah dengan jaringan. Terima kasih. Salam sehat semua. Jaga kesehatan, 3M. Selalu jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah, pemateri hebat kita. Semoga ilmu yang dibagikan kepada kita semua malam ini menjadi amal jariah bagi beliau untuk peningkatan mutu pendidikan anak-anak kita di Indonesia ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu undangan yang sudah bersedia bertahan mata sampai jam sekian ini, jam 10 tepat ya, jam 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kehadirannya. Dan marilah kita sama-sama menutup fikun kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.